Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita ASN, channel yang menyajikan berita dan informasi yang informatif dan terpercaya tentang aparatur sipil negara. Nah, kali ini kami akan memberikan informasi terkait rapat koordinasi antara Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dengan Kementerian Pan-RB tentang persoalan tenaga honorer di pemerintahan daerah. Nah, sebelum berlanjut nonton videonya, monggo buat Bapak Ibu dapat melakukan like, kemudian komen jika ada yang ditanyakan. Nanti kita bisa discuss bareng terkait persoalan kali ini. Dan juga yang belum melakukan subscribe channel ini, monggo dapat melakukan subscribe channel Berita ASN agar tidak ketinggalan informasi dan juga berita yang akan disajikan oleh Berita ASN. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tonton video berikut ini. Narasumber kita pada pagi hari ini, saya mohon izin Pak Menteri, Pak Ketum, sebelum saya menyampaikan dan membuka sesi untuk pertanyaan, saya ingin menyampaikan dulu hasil daripada rapat kita sebelum diskusi pada hari ini terkait permasalahan tenaga non-ASN. Jadi kita sudah rapat dengan Pak Menpan, BKN, dan juga APKASI, APEKSI, dan juga APSI. Rapatnya itu dipimpin langsung oleh Pak Menpan RB terkait permasalahan. Kami menyampaikan supaya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tidak berulang, sehingga kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa fokus mendengarkan dulu yang menjadi permasalahan serta solusinya, sehingga Bapak Ibu sekalian boleh bertanya di luar daripada usulan yang telah kami berikan. Jadi ini merupakan usulan dari APKASI, APEKSI, dan juga APSI. Yang pertama, terkait dengan pengangkatan P3K. Permasalahannya adalah terbatasnya anggaran untuk memberikan gaji kepada P3K. Apalagi di satu sisi sudah diterbitkan Undang-Undang HKPD yang membatasi belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Sehingga usulan kami, APKASI, APEKSI, dan juga APSI, pengangkatan ini diserahkan kepada pemerintah pusat pembiayaannya. Kemudian berkaitan dengan range gaji. Yang kedua, ditetapkan range gaji. Jadi kalau misalnya ditetapkan dalam satu provinsi, range gajinya itu 1 juta sampai dengan 1,5. Sehingga nanti pada saat penggajiannya, Bapak Ibu sekalian, para kepala daerah dan pemerintah kabupaten kota serta provinsi boleh mengambil dalam range gaji tersebut. Contoh, apabila seorang guru ditetapkan di satu daerah range gajinya 1 juta sampai dengan 1,5, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya masing-masing. Jadi bisa saja daerah A menggajinya 1,1, daerah B menggajinya 1,3, daerah C boleh menggajinya 1,5. Yang jelas tidak boleh lebih dari 1,5 dan tidak boleh kurang dari 1 juta. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, yang ketiga, permasalahan yang kedua adalah setiap kepala daerah terpilih pasti melakukan pengangkatan honorer. Makanya pembengkakan tenaga honorer ini setiap tahunnya bertambah. Maka solusi yang kita tawarkan adalah setiap kepala daerah yang baru saja dilantik diberikan kuota pengangkatan P3K. Mohon izin, tetapi masa kerja P3K itu sama dengan priorisasi bupatinya. Jadi begitu bupatinya berakhir juga ini semua P3K. Kalau misalnya dia 2 periode, maka 2 periode juga P3K-nya. Ini juga bisa mengakomodir teman-teman yang titipannya banyak. Ada ponakan, ada tetangga, ada sepupu,
ada dari DPRD, ada dari partai pengusung, ada dari Forkopimda dan lain-lain. Sehingga usulan kita adalah setiap kepala daerah diberikan kuota pengangkatan P3K yang masa kerjanya disesuaikan priorisasi kepala daerah. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga adalah kepada honorer yang tidak memenuhi syarat. Seperti tadi yang disinggung oleh Pak Dr. CK, kepada honorer yang tidak memenuhi syarat. Solusinya yang pertama, diberikan pelatihan pengembangan kewirausahaan. Plus diberikan uang pisah sebagai modal usaha bagi mereka. Yang kedua, diberikan kartu prakerja. Yang ketiga, melakukan penandatanganan MOU dengan BUMN, BUMD dan juga swasta, sehingga nanti kami mohon izin Pak Menpan RB bisa MOU dengan Pak Menteri BUMN, Menparekraf, Menteri Koperasi dan UMKM, agar seluruh honorer yang tidak terakomodir bisa diakomodir di BUMN, Parekraf dan juga Koperasi serta UMKM. Sehingga itulah menjadi solusi bagi seluruh honorer yang tidak memenuhi syarat terangkat menjadi PNS atau P3K. Dan yang terakhir adalah mendorong setiap investasi yang masuk di wilayah Bapak Ibu sekalian agar memberdayakan tenaga non-ASN yang tidak terakomodir menjadi PNS dan juga P3K. Ini dan yang terakhir, kami sambut apa yang disampaikan Pak Menpan bahwa sebentar lagi akan ada surat pernyataan untuk menjadi penanggung jawab penuh terkait data honorer yang akan diberikan. Oleh karena itu, atas izin Pak Ketua Umum dan seluruh pengurus, kami ingin sampaikan seluruh kepala daerah boleh menandatangani surat pernyataan tersebut, tetapi terlebih dahulu ditandatangani oleh OPD-nya masing-masing. Karena jangan sampai OPD-nya yang salah memberikan data, kita yang bertanggung jawab. Jadi sebelum ditandatangani oleh kepala daerah, seluruh OPD wajib menandatangani terlebih dahulu dan dia juga bertanggung jawab atas data yang diberikan di OPD-nya masing-masing. Sebab ini ada konsekuensi hukumnya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian tidak tahu data yang disampaikan oleh OPD, Bapak Ibu sekalian yang bertanggung jawab atas data asal-asalan yang diberikan oleh OPD masing-masing. Ini yang menjadi usulan kepada Pak Menpan sewaktu rapat kemarin. Baik Bapak Ibu, itu cuplikan video dari rapat koordinasi antara Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia dengan Kementerian Pan RB tentang persoalan tenaga honorer di pemerintahan daerah. Saya akan sedikit menjelaskan terkait rapat koordinasi tersebut bahwa Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI itu telah melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan sejumlah kepala daerah dan kementerian terkait. Pertemuan tersebut berlangsung di Grand Shahid Jaya Hotel Jakarta. Poin penting yang dibahas adalah terkait persoalan tenaga non-ASN atau tenaga honorer di pemerintahan daerah masing-masing. Bupati Goa yang juga sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Jenderal APKASI, Pak Adnan Puritsta Ihsan, mengaku bahwa kehadirannya di pertemuan ini untuk mengawal permasalahan honorer di daerah masing-masing, sekaligus untuk menyatakan dan juga menyatukan persepsi dengan kepala daerah lainnya guna mencari solusi terbaik untuk nasib tenaga honorer di masa mendatang. Dengan harapan lewat pertemuan tersebut bisa memberikan solusi terbaik bagi daerah dan tenaga honorernya. Adnan pun menyebutkan bahwa ada beberapa poin yang telah dibahas sejak awal antara APKASI dan Kementerian Pan RB. Yang pertama, pada persoalan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga perlu disusun rentan gaji tenaga honorer sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, bagi tenaga honorer yang tidak mampu untuk mengikuti seleksi CAT dengan passing grade,
dan tidak memenuhi syarat menjadi PNS atau P3K karena kualifikasi pendidikannya yang tidak memenuhi, sebaiknya dapat memberikan kesempatan sesuai dengan minatnya. Misalnya, membekali pelatihan kewirausahaan atau kartu prakerja dan juga lain sebagainya. Selain Adnan, beberapa kepala daerah dari berbagai provinsi yang hadir dalam pertemuan tersebut seperti Papua, Jawa, dan Madura mengaku bahwa persoalan tenaga honorer tentunya dengan melihat kondisi daerahnya masing-masing. Sehingga sebelum membuat aturan terkait tenaga honorer tentunya melihat kondisi tersebut. Penanganan tenaga non-ASN sebenarnya bukan lagi wacana baru. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pak Azwar Anas, secara aturan penanganan terkait tenaga honorer sudah mulai dijalankan sejak tahun 2005 lalu. Kemudian berlanjut di tahun 2012, tahun 2018, 2019, dan juga tahun 2021. Saat ini, pihaknya sementara mempertimbangkan 3 alternatif dari penyelesaian tenaga honorer dan terus melakukan koordinasi lintas sektoral. Antara lain, pada skenario pertama, tenaga honorer diangkat seluruhnya menjadi PNS. Adapun skenario kedua, yakni tenaga honorer diberhentikan secara seluruhnya. Sementara opsi jalan tengah yang ketiga yakni pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan prioritas. Ketiga skenario ini akan didiskusikan secara langsung bersama Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dan juga anggota Komisi 11 DPR RI. Menurut Menteri Anas, saat ini terjadi perbedaan data honorer. Setiap melakukan pendataan ada perbedaan yang cukup besar. Penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi tenaga honorer. Adanya kondisi ini, pihaknya kemudian mendorong agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan. Menteri Anas meminta dengan tegas agar para bupati atau kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk melakukan audit terhadap kebenaran data dan juga mengirimkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM kepada BKN. Anas pun menjelaskan bahwa kolaborasi pun dilakukan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan pemerintah daerah apakah sudah sesuai persyaratan. Ia mengaku audit jumlah data tenaga honorer ini penting untuk menegakkan keadilan bagi mereka yang sudah antri lama untuk diangkat sebagai ASN. Sebab dirinya tidak menginginkan tenaga honorer yang sudah lama mengantri dan melakukan pengabdian sejak lama disalib hanya karena terkendala hal-hal yang bersifat administratif dari pihak pemerintah daerah. Nah, itu sedikit penjelasan dari rapat koordinasi antara Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia dengan Kementerian Pan-RB tentang persoalan tenaga honorer di pemerintahan daerah. Sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat Bapak Ibu, bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Monggo buat Bapak Ibu yang ada pertanyaan dapat menulis di kolom komentar, nanti kita bisa discuss bareng. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.